sekarang apa urgensinya mempelajari bahasa Indonesia mulai SD hingga di perguruan tinggi? Mengapa bahasa Indonesia selalu dijadikan mata pelajaran, mata kuliah wajib lagi nasional? Kalau pendapat saya ini, kenapa mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib? Satu-satunya alasan mungkin ya karena kita orang Indonesia dan tidak ada ciri lain yang menyatakan keindonesiaan kita kecuali bahasa Indonesia. Yang pertama itu, ini ya kembali lagi bahwa ini cita-cita sundul langit juga ini bahasa anggur dan rembulan sebenarnya. Bahasa ini kan agak mambu apa wawasan Nusantara gitu ya, mambu nasionalisme. Tapi secara praktis sebenarnya ini menurut saya juga ya bahwa dalam konten pembelajaran, dalam konten ilmu pengetahuan ya, selain norma-norma etis lah ya, saya sebut norma etis seperti nasionalisme, maringono dan lain-lain itulah, bahwa secara praktikal sebenarnya bahasa Indonesia menjadi sandaran utama ketika kita akan belajar bahasa yang lain. Ya, bahasa Indonesia akan menjadi sandaran utama ketika kita akan belajar bahasa Indonesia yang lain. Sebagaimana dalam konsep pemrolehan bahasa kedua gitu ya. Kan SLE, Second Language Acquisition. Bahasa itu pasti dibedakan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Lah, kita orang Indonesia itu bahasa Indonesia sebenarnya bukan bahasa pertama. Bukan bahasa ibu, karena bahasa ibu kita adalah bahasa etnis ya. Bahasa daerah, bahasa masing-masing. Tetapi uniknya di Indonesia itu ketika kita akan belajar bahasa asing tidak pernah menggunakan bahasa ibu kita. Sebagai dasar pembelajaran. Maka kita selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai dasar untuk mempelajari bahasa kedua. Meskipun disebut sebagai bahasa kedua juga gagal karena bahasa selain bahasa Indonesia biasanya menjadi bahasa ketiga. Ya. Bahasa kedua kita justru bahasa Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena patokan nilai ini bisa gramatis, bisa praktikal, itu lebih mapan di bahasa Indonesia. Ya. Kecil kemungkinan orang Jawa belajar bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Jawa. Logika bahasa Jawa digunakan. Meskipun ya muncul juga ya Javanese English gitu. Javanese English begitu. Javanglish. Yesa contohnya ya. Yesa. Lah Yuse. Nah ini contohnya. Ya. Ayamo ini ada konteks-konteks tertentu yang memang itu, tetapi ini humor. Ya itu hanya gimmick ya, hanya humor. Sedangkan secara legal, secara formal bahkan kita selalu mempelajari bahasa kedua kita atau bahasa ketiga kita dengan patokan bahasa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena dasar bahasa Indonesia kita yang mapan, ya, logika berbahasanya, kemudian kosakata, ketepatan kosakata, kekayaan kosakata maksud saya. Ini menjadikan kedudukan bahasa Indonesia menjadi penting ketika akan mempelajari bahasa lanjutan, ya, bahasa lanjutan. Itu di samping bahwa ini bahasa persatuan, itu kan bahasa kembali sundul langit, itu bahasa anggur dan rembulan itu ya. Bahasa nasional, bahasa persatuan ya, lingua franca dan lain sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa yang sundul langit yang terlalu etik terlalu etik gitu ya. Itu kalau menurut saya bahwa ini pentingnya bahasa Indonesia bagi teman-teman yang hari ini ikut mata kuliah MPK Bahasa Indonesia adalah ketika Anda ingin menguasai bahasa asing, piranti utama penguasaan Anda adalah bahasa Indonesia. Pertama itu. Kedua, ya kita kembali bahwa ada satu pepatah begini. Ini mohon diperhatikan ini. Penting ini. Ini bisa di headline, di quote gitu. Ya. Sampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Karena sebuah kebenaran jika disampaikan dengan cara yang tidak benar diterima bukan sebagai sebuah kebenaran. Enggak. Ada poin di sini bahwa ada kata kunci, ada kebenaran, ada cara menyampaikan kebenaran. Bisa jadi kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak benar diterima bukan lagi sebagai sebuah kebenaran. Ya. Lah
bahasa Indonesia di sini adalah caranya ini. Cara menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini di apa kalau kita dalam konteks ilmiah? Kebenaran adalah ya logika ilmiah kita, kebenaran ilmu gitu. Kebenaran ilmu. Sampaikan kebenaran ilmu ini dengan cara yang benar. Cara yang benar ini apa? Salah satunya adalah pola penggunaan bahasa Indonesia yang benar secara teks, secara tulis. Supaya informasi ini diterima oleh orang lain dengan cara yang benar. Nah, kebenaran itu bisa kebenaran verbal, maka ada kompetensi dalam MPK Bahasa Indonesia adalah kompetensi berbicara. Bagaimana kita mampu menyampaikan sebuah makna dengan cara yang benar sehingga diterima oleh kawan bicara ya, bukan lawan bicara, oleh kawan bicara kita dengan benar. Dan dalam konteks tulis, bagaimana kita menulis sesuatu dengan benar sehingga informasinya diterima dengan cara yang benar. Tepat akhirnya ya, karena contoh peralihan koma ya. Peralihan koma itu bisa menjadikan sebuah kalimat bermakna beda ya. Kan begitu. Itulah kalau menurut saya. Silakan. Ya, Mas Renda. Baik, terima kasih. Apa urgensi bahasa Indonesia terus-menerus diajarkan? Baik, saya setuju dengan pendapat Pak Tony tadi ya. Tidak, kalau kita perhatikan memang bahasa Indonesia ya mau tidak mau pasti akan diajarkan pada kita karena kita orang Indonesia. Itu ya satu poin tadi. Kemudian poin yang kedua, mencermati apa yang disampaikan Mas Tony tadi, bahwa ketika kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris atau mungkin bahasa Prancis, bahasa Jepang dan lain-lain, kita menggunakan patokan bahasa Indonesia tadi. Contoh ketika kita belajar tentang pola kalimat begitu, kita akan menggunakan dasar pola kalimat bahasa Indonesia untuk mengetahui pola kalimat dari bahasa asing yang kita pelajari. Nah, contoh lagi, apakah kita pernah tahu tentang imbuhan? Ya, kalau tidak diajarkan tentang imbuhan dalam bahasa Indonesia gitu, menggunakan an, imbuhan akhiran an gitu, atau menggunakan ber gitu. Ada imbuhan itu seandainya Anda kita belajar bahasa asing gitu, kita tidak pernah tahu teori tentang imbuhan ini. Nah, kita tidak akan bisa untuk belajar tentang bahasa asing tersebut karena kita tidak bisa memisahkan ini ada imbuhan atau tidak gitu. Atau mungkin dalam bahasa itu tidak menggunakan pola yang berbeda. Seperti dalam bahasa Jerman yang menggunakan pola perempuan dan laki-laki akan berbeda, akan menggunakan verba yang berbeda gitu. Dan itu akan menjadi dasarnya, yang menjadi dasar untuk belajar itu ya dari bahasa Indonesia ini gitu. Bukan dari contoh ya, ketika saya adalah orang Jawa gitu. Bukan bahasa Jawa yang saya jadikan patokan untuk belajar bahasa Jerman tadi, tapi bahasa Indonesia itu ternyata dalam bahasa Jerman kata kerja itu yang seperti ini. Nah, kan saya menggunakan teori bahasa Indonesia untuk untuk belajar tentang bahasa asing tersebut gitu. Kemudian hal yang ketiga yang menurut saya penting adalah melalui bahasa Indonesia begini, kalau dalam sebuah teori ya, bahasa itu bisa mempengaruhi pola pikir manusia gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada sebuah sistem bahasa Indonesia yang akan membentuk pola pikir kita. Nah, dari sistem ini kita bisa memiliki sebuah cara pandang, kita bisa memiliki sebuah persepsi terhadap sesuatu ya melalui sistem bahasa Indonesia ini. Karena kalau kita tidak menggunakan sistem bahasa Indonesia, kita tidak bisa memaknai sesuatu di depan kita gitu. Ya bisa saja kita menggunakan bahasa, contoh kalau saya menggunakan bahasa Jawa gitu, apa yang ada di depan saya kemudian saya persepsikan, oh ini adalah sapi gitu ya, selesai gitu. Sapi mungkin kambing gitu, saya katakan oh itu wedhus gitu, selesai. Tapi dalam bahasa Indonesia itu bukan untuk membentuk itunya, tapi tadi ada kambing, ada sapi, kemudian di sini tertata dalam bahasa Indonesia, kemudian dijadikan satu menjadi sebagai sebuah dikatakan sebagai hewan gitu. Nah, dan cara untuk mengklasifikasikan ini dan cara klasifikasi, kemudian cara melakukan analisis dan hal-hal yang lain itu adalah melalui bahasa Indonesia itu. Kalau kita tidak belajar bahasa Indonesia, khususnya bahasa, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu gitu. Sehingga menurut saya itu penting, walaupun pada hakikatnya mahasiswa
atau mungkin siswa jarang diajarkan itunya gitu, jarang diajarkan bahwa ini itu digunakan untuk melakukan proses sebuah berpikir. analisis ya. Jadi ketika contoh ya, ketika kita memasuki sebuah jurusan seandainya kimia begitu. Nah, apakah kita bisa melakukan sebuah analisis sebuah hal begitu atau unsur kimia tanpa menggunakan sistem analisis bahasa Indonesia? Kan tidak bisa. Kita pasti akan menggunakan sistem bahasa Indonesia itu untuk menganalisis. Nah, itu pentingnya. Kemudian hal yang keempat yang menurut saya adalah kita belajar bahasa Indonesia untuk membentuk kemampuan menyampaikan gagasan dengan tepat tadi. Kalau gagasan tidak tepat, akhirnya orang akan berpikir hal yang berbeda dan akan sering konflik. Itu sudah pasti terjadi gitu. Oke, saya menyambung dari masalah mengapa bahasa Indonesia itu harus diajarkan. Saya sepakat tadi soal penyampaian kebenaran, kemudian Pola pikir bahwa bahasa itu merekam dimensi mental penuturnya itu benar. Jadi saya lebih ke sebuah pertanyaan, kalau misalnya bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan, apa yang terjadi 20 tahun ke depan? Apa yang terjadi 50 tahun ke depan? Karena jika sebuah bahasa itu dibiarkan liar tanpa ada lembaga yang mengawasi, maka variasinya akan terus berkembang dan dia akan menjadi berkembang kemudian menjadi sangat liar. Tidak mungkin kalau variasinya sangat banyak. Kalau saja kita membiarkan bahasa Indonesia tanpa kontrol lembaga pendidikan, saya lebih sepakat bahwa pengajaran bahasa Indonesia urgensinya itu selain untuk kepentingan praktis juga untuk kepentingan jangka panjang, yaitu melestarikan atau menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Kalau kata Mas Fatoni kan ini nyundul langit. Tapi itu adalah fakta. Iya, nyundul langit. Bahwa kalau kita biarkan, mungkin misalnya kita menciptakan melakukan penelitian, kemudian kita punya temuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi kita gagal mewariskan bahasa, maka itu akan selesai 50 tahun lagi, tidak akan bisa dibaca oleh generasi yang selanjutnya, generasi mendatang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, kalau bahasanya gagal diwariskan. Karena mewariskan bahasa itu juga sama hanya kita menjalin hubungan dengan generasi sebelumnya dan generasi yang mendatang. Saya kira itu saya agak dengan pernyataan itu apa ya, sulit ini, saya agak tergelitik ya, bahasanya rada keren, tergelitik bahwa bahasa Indonesia bagaimana sebagai habit harus dilestarikan gitu dari pernyataannya Mas Iqbal. Sebenarnya yang harus dilestarikan bukan bahasa Indonesia, Mas, menurut saya. Yang harus dilestarikan adalah Indonesia. Ya. Maka ini tugasnya MPK itu ya situ sebenarnya. Tugas MPK adalah melestarikan Indonesia. Salah satu bentuk dari Indonesia itu adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan sikap Indonesia mungkin di agama atau di kewarganegaraan diajarkan, dan sikap nasionalistik tentang keindonesiaan di Pancasila diajarkan. Itu sebenarnya kan MPK ini mengajarkan bagaimana kita tetap menjaga Indonesia gitu ya, mewariskan Indonesia ya. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bagaimana bahasa Indonesia 20-50 tahun ke depan, itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana apakah Indonesia masih ada gitu. 100 tahun kemudian kalau sudah tidak ada, bahasa Indonesia juga tidak ada begitu. Nanti bahasa daerah masing-masing yang berguna itu. Ya, ini yang kita sebut sebagai bahasa persatuan, bahasa nasionalis itu ya. Karena MPK memang tujuan dari mata kuliah pengembangan kepribadian itu sebenarnya mengajarkan tentang ya Indonesia itu sendiri yang menjaga Indonesia yang di bahasa, kemudian budaya, nasionalistik, dasar negara dan lain sebagainya itu. Bahasa Indonesia nanti ada di teori, silakan dicari ada sendiri tentang itu. Nah, itu yang perlu kita jaga ya Indonesia. Kalau Indonesia tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada gitu. Menjadi bahasa yang dimuseumkan gitu. Arkaik juga punah gitu. Kalau
suatu bahasa punah, maka ada peradabannya ikut punah juga. Ya dibalik Pak, kalau peradaban punah bahasanya punah. Kedua bahasanya gitu. Ya, budaya ya bukan peradaban. Kalau budaya punah ya budaya. salah satu produk budaya itu adalah bahasa begitu. Saya kira sudah cukup. Iya, kita butuh minuman hangat gitu ya, biar tidak masuk angin. Aduh. Ya. Untuk sesi 1 kita cukupkan. Pernyataan penutup, closing statement. Saya kira bukan closing statement ya, tapi pernyataan ide utama kita untuk direnungkan adalah mari kita menjaga bahasa Indonesia, mari kita menjaga budaya Indonesia atau dalam bahasa yang lain, mari kita jaga Indonesia supaya bahasa Indonesia tetap ada. Supaya bahasanya tetap ada. Kalau tidak ada nanti tidak berguna lagi. Dan kita tidak mengajar bahasa Indonesia lagi. Maka mata pencarian kita arkaik kita. Punah nanti, punah, hati-hati. Bukan mari kita jaga bahasa Indonesia agar kita tidak terlepas dari generasi selanjutnya. Ya boleh. Selalu nyender langit.